Kali ini aku mau berbagi kisah mengenai kenakalan masa kecil yang membekas sampai sekarang. Hai kawan, selamat datang di Tosansu Channel. Yoi, kali ini aku mau berbagi kisah mengenai kenakalan masa kecil yang membekas sampai sekarang. Apa saja itu? Aku akan share beberapa cerita yang masih ingat, yang masih membekas sampai dengan saat ini. Yuk kita mulai. Yang pertama, kejadian ini saat aku masih rawat inap di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Saat kecil dulu, saat mau operasi hidung yang pertama. Di situ aku itu penasaran dan punya rasa ingin tahu ketika orang kok masuk dan keluar lift itu bisa turun ke lantai bawah, bisa naik ke lantai atas, itu gimana? Gimana? Saya penasaran. Asik kok rasanya, seperti mencet-mencet tombol gitu ya. Nah, suatu saat kenakalan ini muncul, ide ini, ada peluang, yaitu suasana teras lantai, ya, di mana saya dirawat di situ sepi. Jadi ini kesempatan, ide nakal saya mulai berpikir. Sehingga saya toleh kanan, toleh kiri, tidak ada siapa-siapa, saya menuju ke pintu lift. Nah, saya tahu karena saya perhatikan bagaimana cara membuka pintu lift, bagaimana kalau menutup otomatis tentunya. Kemudian bagaimana mau pindah ke lantai dasar, ke lantai berapa, itu saya perhatikan betul. Sehingga saya tahu ketika saya pencet tombol ini, oh, pintu lift terbuka. Kemudian saya masuk. Dan dari situ, lantai berapa ya? Lupa saya. Tapi lantai atas pokoknya. Itu saya pencet, kemudian lantai bawah. Turun, ya, tanpa halangan, lurus sampai ke lantai bawah. Kemudian saya buka, saya tidak keluar, tetap di situ. Kemudian saya pencet lagi ke lantai atas tempat saya berada sebelumnya tadi. Nah, disinilah masalah baru muncul. Ketika kurang satu lantai menuju lantai tempat saya ada sebelumnya itu, tiba-tiba lift terhenti. Itu tandanya ada orang yang akan naik atau masuk lift tersebut. Waduh, deg-degan saya. Antara takut atau gimana ya. Ternyata benar. Begitu lift terbuka, yang masuk itu adalah dokter yang merawat saya. Wih, kaget, takut. Dan ditanyain, gugup saya jawabnya. Loh, sama siapa kamu? Kamu sendirian ya? Gak boleh main naik turun lift sendirian. Harus dibilangin orang tua. Kamu nih. Waduh. Wah, tidak karu-karuan dengan saya. Saya diam. Ya karena takut juga ya. Kemudian ikut naik sampai ke lantai atas tempat saya berada. Ketika terbuka, saya keluar, dokter itu sudah keluar duluan. Waduh, ini alamat saya dimarahin. Dan betul, ketika saya masuk belakangan, masuk tempat ruang inap, rawat inap saya itu, waduh, dokter tersebut sudah bicara ke ibu saya. Dan otomatis kena deh saya, kena marah. Yang kedua ini saat masih kecil juga ya. Kejadiannya suatu sore saya itu diajak oleh nenek ya, nenek ke rumah salah satu tetangga yang memang jualannya macam-macam, dan saat itu jualannya adalah buah nangka. Nah, enak kan buah nangka? Nah, saya diajak nenek untuk beli di situ. Ketika sampai tiba di rumah sang penjual, nah, nenek dan ibu penjual tersebut masuk ke belakang ke dapur. Nah, di depan saya menunggu ya,
Dan di teras itu ada bapak-bapak, ya, suami dari ibu yang menjual buah nangka tersebut. Saya perhatikan sedang memasang apa ya, kasut atau apalah itu loh, bohlam lampunya lampu petromak, ya, lampu petromak. Kemudian keisengan saya, rasa ingin tahu saya mulai muncul. Kenakalan itu mulai ada lagi. Nah, ketika bapak tersebut masuk ke belakang ya, untuk mengambil spare tools atau apa, saya penasaran. Ini lampu bohlam, lampu petromak kok bagus sekali. Saya tidak tahu kalau akan hancur kalau dipegang di situ. Nah, ketika saya sentuh, itu lampu bohlamnya hancur, ambiar jadi debu. Waduh, antara kaget, bingung, takut, macam-macam. Nah, sebelum orangnya keluar, saya lari. Ya, lari sekencang-kencangnya pulang ke rumah. Dan beberapa hari kemudian takut, tidak berani main ke situ. Nah, cerita yang terakhir. Cerita terakhir ini juga masa kecil saya. Nah, suatu saat saya ini ketika paman saya bermain ke rumah temannya, saya itu ngikut pakai naik sepeda panca. Itu baru senang-senangnya bisa naik sepeda ya. Kalau tidak salah saya telat bisa naik sepeda itu kelas 4 SD kalau nggak salah, ya lainnya sudah menguasai. Saya masih baru bisa dan selagi senang-senangnya bermain sepeda. Nah, saat itu ketika saya ikuti paman main ke rumah temannya, teman-temannya paman ini mengajak paman untuk pergi kemana saya lupa ya, dan saya disuruh pulang oleh paman saya. Udah, sana pulang, jangan ikut. Ya, akhirnya saya nurut. Nah, ketika di tengah jalan itu ada orang gila yang ngejar saya. Waduh, tambah kenceng saya ngayuh sepedanya. Ya jelas takut ya, orang gila, siapa yang tidak takut kejar-kejar orang gila. Nah, disitulah awal malapetakanya. Ketika saya kayuh sepeda itu dengan sekencang-kencangnya, ya, ketika sampai di perempatan, saya dari arah timur ya, mau pulang ke rumah itu kan arahnya ke utara, saya belok ke kanan. Dan di perempatan itu yang sebelah kanan, ya, pagarnya itu ditumbuhi tanaman luntas yang lebat. Otomatis sangat sulit mengetahui apakah ada orang atau tidak dari arah utara. Nah, saya tidak ambil peduli, saya langsung belok kanan ya, belok ke utara, dan apa yang terjadi? Kecelakaan. Saya yang dari timur menuju ke utara, dan dari bapak ini dari utara entah mau kemana, naik sepeda unta ya, sepeda Jawa zaman dulu. Kami berdua masing-masing terpental terpental ke belakang, dah hancur sepeda. Aduh, sakitnya minta ampun ya. Saya baru pertama itu merasanya terpental naik sepeda panca, dan saya nggak tahu gimana nasibnya bapak atau gimana sayanya. Saya udah lupa peristiwa selanjutnya, tapi yang pasti ketika pulang saya dimarahi. Ya, itu tadi ya beberapa cerita yang masih saya ingat mengenai kenakalan masa kecil ya, yang masih membekas sampai sekarang. Ya, namanya juga anak kecil dan saya memang nakal saat itu. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya, dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan klik lonceng notifikasinya, sehingga apabila ada video terbaru dari saya, Anda lekas mengetahuinya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!